Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sidang yang salat Isya yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama sabar-sabar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah beri kepada kami bersama di atas. Kemudian salawat dan salam sama-sama disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan contoh teladan bagi kita bersama dunia kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin beliau sampaikan malamnya adalah sabi atau kakai beliau dengar, bahkan kakai berulang-ulang di boleh-boleh bagi, tapi tidak masalah. Memang nasihatnya boleh tak berulang. Kadang-kadang manusianya dia sebut dua, dan yang tak ulangnya bukan berarti dia sampaikan ke orang, tapi yang khusus di dalam pribadinya ulang. Dan mungkin malamnya dia sampaikan langsung berkaitan dengan bulan Ramadan, langsung berkaitan dengan ibadah puasa. Tapi insya-Allah ini kita sama-sama maklumi atau sama-sama adanya sama iktibar bahwa Allah menciptakan kita secara garis besar manusianya, jasad hati manusia yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan ruh manusia. Kemudian setelah itu Allah memberikan kepada manusia itu akal. Jadi tiga unsurnya adalah secara garis besar mandungna manusia. Jadi jasad, kemudian ruh dan akal. Dan setiap komponennya yang unsur manusianya itu membutuhkan yang namanya makanan. Karena jasadnya berasal dari tanah, maka makanan yang harus diberikan kepada jasad adalah juga makanan yang berasal dari tanah. Kemudian juga ruh berasal dari langit, jadi makanan ini pun harus dari langit. Kemudian juga akalnya ilmu, yang makanan akal dan ilmu. Jadi jamaah bukan Allah SWT, makanan jasad, ketika jasad untuk makanan maka harus diberikan, harus dipenuhi. Karena apabila jasad lemah maka adanya haid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makanan jasad? Makanan dan minuman. Dan dalam Islam makanan yang dipakai hanya sembarang makanan. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa makanan yang dipakai harus makanan yang halal dan baik, halal dan thayyiban. Nah, bagaimana makanan yang baik? Munyo dan kalian makanan, walaupun makanan-makanan yang dari nandronya, tapi cukup mudah dah makanan ini. Yang tadi buka itu kalau lagi berkurma, belum puasanya beliau tak berkurma, dan merupakan makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian nama dunia nanya, insyaallah tanya cari madunya macam ni. Kemudian najib lagi ino mesti apa tu sauda na muka ino menyelekut tadi juga. Ini merupakan makanan-makanan yang halal dan juga baik. Okey. Dan tak terbukti karena lagi madunya makan disebutkan dalam Al-Quran dan juga kurma dalam hadis-hadis Rasulullah cukup beliau anjuran untuk makan kurma. Bahkan ketika bayi yang baru lahir itu menyebabkan getah ni. Ini kita kecilet. Kita bangun kurma dan cilet paling ini merupakan imun yang paling ampuh, antibodi yang paling dia. Dia antibodi. Walaupun kadang-kadang tentunya ini kahana ataupun kajaran guru lakukan. Sebenarnya dari zaman Rasulullah agak bukan. Dalam banyak Islam itu harus tertulis. Dan makanan-makanan yang lain-lain. Dan kadang-kadang ini lebih bangga dalam makanan-makanan swalayan. Dan makanan di swalayannya makanan-makanan impor umumnya. Dan makanan-makanan impornya harus dari hati-hati. Kadang-kadang ini mau didalo, ada kalian kandungannya dalam makanannya. Anda baca itu kadang-kadang makanan itu kandungan babi. Itu makanan yang mengandung kandungan babi. Kadang-kadang ini dalam bahasa Indonesia. Tanya orang yang hadir, aku dah belajar udah baju. Ataupun dalam bahasa Inggris pun ini babi, ini pig. Tapi ini apa dia? Menyedih hanya ada lugu kodenya. Aku dah belajar makanan tapi ini dah baju pro, dah belikan yang dah beli pun. Jadi harus hati-hati dalam dan dah pilih makanan. Jadi hanya aku bangga-bangga ada dalam dua makanan-makanan swalayan yang hanya jelas kehalalan lagi. Walaupun kadang-kadang walaupun
logo halalnya plastik-plastik yang dapat kemasan. Tapi kehendak nyo harus nyo sama perhatikan supaya kita nyo nyengnya umurnya yang daya payungnya betul-betul jadi daging yang halal. Kemudian juga yang diberi ke keluarganya menjadi daging yang halal dan makanan jasad. Kemudian jasanya pun hanya terlalu berlebihan, hanya beri makanan sampai lebih ada baju. Menyeluk ada baju makanan jasad dan nyo akan berat untuk beribadah. Karena makanan jasad yang berasal dari tanah, mesti dipenuhi lu ada baju makanan di tanah. Contohnya lagi punya bulan puasa, nanti lu bangkai lu, dah baju buku lu dah baju di baju kolah, dah baju buku dan sebagainya macam. Nyo kabrak punya ibadah. Dan nyo lebih tahu tanah, maknanya lu dengar pakai karena memang makanan jasad dari tanah, nyo lebih tahu tanah menyelur baju makanan jasad. Jadi saya baju berlebihan. Kemudian juga nama makanan ruh. Makanan ruhnya adalah makanan yang karena ruh dari langit. Makanannya juga makanan dari langit. Itu makanan dari langit yaitu ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia solat yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah solat. Kemudian juga puasa lagi Ramadan. Kemudian juga haji bagi orang yang mampu. Ini harus tanya penuhi. Menyehana makanan ruhnya, hana dabi makanan mana pak dia. Walaupun kadang-kadang menyehana dagangan. Beda ada yang duri dah urung hantong kuning kemudian ada duri dah karena dari wajah ada duri. Kemudian perintah Allahnya setiap yang Allah perintahkan itu adalah manfaat bagi dia bukan bagi Allah. Contoh lagi puasa. Mungkin katanya karena dia orang yang beriman ketika Allah perintahkan melaksanakan puasanya langsung melaksanakan puasa. Walaupun kadang-kadang dia manfaat dari puasanya hanya ada dulu. Tetapi hikmah di balik puasa itu luar biasa. Mungkin dia akan tidak meneliti, tapi punya urut beratnya diteliti sampai habis. Itu manfaatnya. Sehingga kebanyakan daripada orang-orang kafir yang meneliti sunnah-sunnah orang Islam, akhirnya mereka juga menjadi seorang malah masuk Islam. Nyoleh dia kata. Tetapi dia karena dia urut beriman, lahir sebagai seorang Muslim, berarti perintah puasa langsung laksanakan. Kemudian menajib makanan penyopin lanjut berlebihan, artinya baik sampai dan ibadah kepada Allah baik melebihi dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah, baik sampai dia menzalimi diri dia sendiri. Contohnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu berdua bekas sahabat berpuasa itu nak kali, nak juga salat malam itu hanya istirahat. Nak melakukan ibadah itu sampai punya hanya fikir masalah untuk keluarga. Sampai kita kuliah Rasulullah bahwa bukan Rasulullah, konnya Rasulullah orang yang paling baik, manusia yang terbaik. Tetapi Rasulullah bukan konnya di salat dan juga istirahat. Rasulullah juga berpuasa dan juga berbuka. Rasulullah juga beribadah kepada Allah, tapi juga memikirkan untuk berkeluarga. Hanya sampai dia dah ibadah nanti kadang-kadang sampai ke zalimi diri dia sendiri. Karena Allah itu kemampuan dia. Lagi dia puasa. Allah perintahkan puasa kepada kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai maghrib dah. Dia tak merasa ada hebat. Memang hanya lebih memang kasihnya lagi yang ditukar. Walaupun dah puasa ni buruk nak bukan nyuci, ini mendalimi diri dia. Sedangkan Allah hanangi lagi. Kemudian yang terburuk yaitu makanan akal. Karena manusia ini sudah diberi akal di Allah Subhanahu Wa Taala, maka akal ini boleh jadi makanan. Itu makanan akal yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuannya boleh untuk bisa membedakan dah yang gap, dah yang buruk, dah yang halus, dah yang halus. Jadi hebat cara dalam dunia ilmiahnya. Jadi jangan lupa baca. Yang paling boleh baca, penting baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Bersumber dari Binomo, dari Al-Quran itu sumber ini. Kemudian lagi yang mudah kuno, kadang-kadang dia order dah baju makanan, dah beri makanan dasar. Nah makanan dah belum makanan nyengget nanti. Menurutnya kaget ya, memang dia madu. Tetapi karena adanya hana ilmu, tak baju tu ada najib madu misalnya, dia ada biasa dah baju kita. Bagi orang lawan dia gitu. Nyok hanya kalau makanan je nangget, tapi nyok hana itu bagaimana cara baju makanan atau makanan-makanan yang tidak boleh dimakan secara bersamaan. Makin pandai lupa lagi dia bukan pun dah baca-baca buku. Ataupun adanya mbak guru yang kali hukum pengalaman, ataupun adanya mbak doktor komposisi makanan ini bagaimana.
Pupuk makanan yang dipaju secara bersamaan, bukan yang hanya paju buat dibagi. Jadi nyo boleh dia baca. Nyo mandum setiap unsurnya makanya boleh dia beri makanan. Kebutuhan itu boleh dia beri. Makanan jasad guna dia beri, makanan ruh guna dia beri, kemudian juga makanan akal itu boleh dia beri. Jadi nyo dah imbangkan, dah berseimbang, sampai lebih dah atau lebih kita baca orang dalam punya lebih ke ruh bacanya orang dalam, sampai juga dia tanya jadi nyo menzalimi diri orang. Jadi mungkin nyo ada yang dia sampaikan pada malam nyo, mudah-mudahan nyo nampak bagi pribadi, pribadi dan juga nampak bagi masyarakat sekalian. Juga dikutip oleh Imam bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.